Kisah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, seperti yang kita ketahui bahwa diutusnya para nabi dan rasul salah satunya adalah untuk melaksanakan tugas mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kapankah terjadinya peristiwa musyrik pertama kali yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis? Pada video kali ini, kami akan menceritakan tentang awal mula manusia menyembah berhala. Dan pemicu penyembahan berhala ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadits Ibnu Juraid, dari Atta, dari Ibnu Abbas, saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surah Nuh ayat 23. Lalu siapakah Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr yang disebutkan dalam Surah Nuh ayat 23 tersebut? Dalam riwayat kisah Nabi Adam alaihi salam disebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa mempunyai 40 anak laki-laki dan perempuan. Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dalam kitab At-Tarikh. Dari sebagian ulama lainnya juga menyebutkan Siti Hawa melahirkan 40 anak dalam 20 kali kehamilan. Demikian yang disampaikan Ibnu Ishaq. Dan di antara 20 putra-putra Nabi Adam tersebut beberapa nama yang diriwayatkan adalah Kabil, Abdullah, Cain, Tasud, Habil, Taubah, Sitri, Ayat, Balage, Atatin, Darabi, Hadas, Sandan, Barak, Wad, Suwa, Yagute, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam alaihi salam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Ikrimah, Labuda, dan Hazurah. Maka jelaslah bahwa Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr adalah putra Nabi Adam alaihi salam. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia mengatakan, Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr adalah anak-anak Adam. Wad yang paling tua di antara mereka dan yang paling berbakti padanya. Wad sendiri adalah putra Nabi Adam alaihi salam yang sangat soleh. Dia ditokohkan di tengah saudara-saudaranya dan paling berbakti kepada Nabi Adam alaihi salam. Sepeninggalan Nabi Adam alaihi salam, tugas keagamaan dijalankan oleh putranya yaitu Syaids, yang diangkat menjadi nabi di usia 400 tahun. Sedangkan Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr mereka adalah kalangan orang-orang yang soleh. Wad begitu dimuliakan kaumnya, ia amatlah dicinta. Karena kesolehan dan pengetahuannya yang ia miliki, yang didapat langsung dari Nabi Adam alaihi salam. Singkat cerita, setelah keturunan Nabi Adam alaihi salam mulai banyak, semakin banyak pula orang yang menjadi pengikut Wad, demikian pula kesalihan Suwa, Yaguts, dan Nasr mendapat banyak simpati dari saudara-saudara dan keturunannya, hingga suatu saat, tibalah ajal menjemput mereka. Dari sinilah awal mula berhala dan kejadian musyrik pertama yang tercatat dalam riwayat. Ketika Wad meninggal dunia, kaumnya berdiam diri di sekitar makamnya di sebuah kawasan Babylon dengan teramat sedih. Dan ketika melihat kesedihan mereka itu, iblis pun datang merubah wujudnya menjadi seorang manusia. Lalu iblis berkata pada mereka, "Aku melihat kalian sangat sedih ditinggal orang itu. Maukah jika aku buatkan patung seperti orang itu di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian akan selalu mengingatnya?" "Tentu," kata mereka. Iblis pun kemudian membuatkan patung seperti Wad yang soleh di setiap rumah. Mereka pun terus mengenang dan menyebut-nyebutnya. Anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap patung tersebut. Seiring berjalan waktu, setelah anak-anak mereka beranak pinak dan tujuan mengenang Wad seperti yang dilakukan kaum pertama lenyap, patung Wad akhirnya dijadikan Tuhan oleh cucu-cucu mereka, yang kemudian mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung yang mereka sebut Wad putra Nabi Adam alaihi salam adalah berhala pertama yang disembah oleh manusia. Dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadikan patung-patung tersebut berbentuk 3 dimensi agar lebih meyakinkan bagi mereka. Setelah itu patung-patung tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyembah patung-patung ini,
Mereka memiliki bermacam cara yang mereka buat-buat dan kemudian diteruskan ke generasi setelah mereka. Sampai pada masa diturunkannya Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Menurut Ibnu Abbas, berhala-berhala yang ada di tengah-tengah kaum Nabi Nuh alaihi salam ini selanjutnya muncul di kalangan bangsa Arab. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Jarir menyebutkan, Ibnu Humaid bercerita kepada kami, Mihran bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais, ia mengatakan, mereka Wad, Suwa, Yagud, Yauk dan Nase adalah orang-orang saleh yang ada di antara generasi Adam dan Nuh. Mereka memiliki banyak pengikut yang menjadi teladan. Setelah orang-orang saleh tersebut meninggal dunia, para pengikutnya yang menjadi panutan berkata, andai kita membuat patung-patung mereka, tentu akan membuat kita lebih rindu untuk beribadah kala teringat mereka. Mereka akhirnya membuat patung orang-orang saleh tersebut. Setelah para pengikut tersebut meninggal dunia dan muncul generasi lain, iblis datang menemui mereka dan berkata, mereka menyembah orang-orang saleh itu. Dan melalui perantara orang-orang saleh itu pula, mereka meminta hujan, akhirnya patung orang-orang saleh itu disembah. Sahabat Muslim, tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Di antaranya cerita ini mengingatkan kembali kepada kita untuk tidak berlebihan dalam mencintai hal apapun yang ada di dunia ini, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kisah ini juga tentunya mengingatkan kita tentang sebuah tindakan kecil hari ini, khususnya dalam hal agama, namun berdampak besar di masa depan. Ibnu Abbas meriwayatkan, rentang waktu antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam terpaut 10 generasi. Menurut sebagian riwayat, diartikan kurang lebih 1000 tahun. Demikianlah kisah singkat tentang berhala pertama yang disembah oleh umat manusia. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.